Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa halukum? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua, diberikan rezeki yang melimpah, kemudian diberikan kemudahan dalam belajar. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji atau membahas bab 2 tentang kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia ada beberapa komponen dari bahasa. Yang pertama ada huruf, kemudian komponen yang lebih besar lagi dinamakan dengan kata, kemudian komponen yang lebih besar lagi dinamakan dengan frasa, dan komponen yang lebih besar lagi dinamakan dengan kalimat. Sama di dalam bahasa Arab juga seperti itu. Dalam bahasa Arab, huruf disebut dengan huruf. Kata disebut dengan al-kalimatu. Kemudian frasa disebut dengan syibhul jumlah. Dan kalimat itu dinamakan dengan jumlah. Nah, pada kesempatan ini kita hanya akan membahas kata, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalimah. Sebagaimana di dalam bahasa Indonesia, kata itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada kata tunjuk, kata benda, kata sifat, kemudian kata tanya, dan sebagainya. Yang jumlahnya itu ada 10. Nah, di dalam bahasa Arab, kata itu cuma dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Apa itu isim? Secara umum isim adalah kata benda. Fi'il adalah kata kerja. Kemudian huruf adalah kata pelengkap. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah isim atau kata benda. Nah, isim itu secara umum adalah kata benda yang menunjukkan pada jenis atau nama suatu benda. Baik bendanya itu bernyawa seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, maupun benda yang tidak bernyawa seperti meja, kemudian ada kantor, ada jam, kemudian ada dinding, ada patung, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita membedakan isim, fi'il, huruf di dalam sebuah kalimat? Nah, di sini ada tanda-tandanya. Isim itu memiliki tanda, fi'il juga memiliki tanda. Begitupun dengan huruf. Apa tanda-tanda isim atau kata benda? Tanda-tanda isim itu yang pertama adalah ditandai dengan tanwin di akhir kata, baik tanwin fathah, tanwin kasroh, atau tanwin dhamma. Misalnya daulatun artinya sebuah negara. Daulatun disebut dengan isim atau kata benda. Apa tandanya? Tandanya adalah terdapat tanwin atau tanwin dhamma di akhir kata. Kemudian contoh yang lain, muhafizun. Muhafizun adalah isim. Apa tanda isimnya? Tanda isimnya adalah adanya tanwin dhamma di akhir kata. Nah, tanda yang pertama itu adalah tanwin, adanya tanwin. Jika isim ini ditandai dengan tanwin, itu nanti disebut dengan isim nakirah atau isim yang masih umum. Kemudian tanda yang kedua, adanya alif lam di awal kata. Misalnya al-mataru artinya bandara. Al-mataru disebut dengan isim. Kenapa isim? Karena diawali dengan al. Contoh lain, al-mahattatu artinya terminal. Al-mahattatu disebut dengan isim. Kenapa? Karena
terdapat al di awal kata. Nah, isim yang ditandai dengan al nanti disebut dengan isim ma'rifah atau kata benda yang sudah tentu. Seperti al-matoru, kita bisa memaknai dengan bandara ini atau bandara itu. Kemudian tanda isim yang ketiga adalah diawali dengan huruf jar. Apa huruf jar itu? Huruf jar yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, dan lam. Nah, apabila sebuah kata diawali dengan huruf-huruf ini, maka dapat dipastikan bahwa kata itu adalah isim. Misalnya, fil madrasati, di sekolahan. Al-madrasah itu disebut dengan isim. Apa tanda isimnya? Yang pertama, adanya al di awal kata. Kemudian tanda yang kedua diawali dengan fi. Fi adalah huruf jar. Tanda isim yang selanjutnya yaitu menjadi mudhof ilaih. Apa mudhof ilaih itu? Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata majmuk. Apa kata majmuk itu? Kata majmuk itu adalah gabungan antara dua kata menjadi satu makna. Misalnya kunci dan rumah. Kalau digabungkan menjadi kunci rumah. Begitupun dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada kata majmuk. Misalnya pintu rumah. Babul baiti. Al-baiti adalah isim. Kenapa? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Kemudian yang selanjutnya, kerjakan latihan berikut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.